Shalom. Puji nama Tuhan, suatu yang luar biasa kita boleh ada sebagaimana kita ada di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita di tempat ini, amin. Jadi kita berdiri, kita berikan salam kanan kiri, berikan senyum termanis, katakan Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama kembali. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur Tuhan kami naikkan kepadamu atas segala penyertaan kasih setiamu Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami Bapa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau gembala kami yang baik, yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Pagi siang hari Tuhan, kami bersyukur kami ada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, tapi Roh Kudus yang menuntun kami untuk datang ke tempat ini. Karena Engkau rindu kami ada dalam hadirat-Mu. Engkau rindu Tuhan, kami boleh ada bersekutu dengan Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Yang datang dengan letih lesu dan beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan beri kesembuhan. Kami yang datang dengan hati yang suam-suam kuku, Tuhan berikan hati yang penuh dengan kasih. Sehingga kami yang datang ke tempat ini Tuhan tidak pulang dengan sia-sia. Kami boleh menikmati kasih kemurahan-Mu, dan kami pulang dengan membawa sukacita surgawi dalam hidup kami. Kami siap rindu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami anak-anak-Mu Aisyah di tempat ini, kami rindu memuliakan Engkau. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, memilih-Mu bagian yang terbaik dalam hidup kami Yesus. Kami percaya. Haleluya. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan berganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian
bukan kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya takkan berhenti. Harta yang pakai hidup kami, harta Kau Yesus, sekali lagi yang terbaik dalam hati katakan, memilihmu bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau
dimuliakan atas segala alam. Kau layak sembah panggung, Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Angkat hatimu, angkat suaramu, mari katakan bersama. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Bersama malaikat surgawi kami katakan kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Kau satu-satunya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi.
sembah, Kau kami sembah. Aku sembah, oh Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan dalam ada sukacita, ada kemuliaan, ada kebebasan depan ini. Amin. Siap memuji Tuhan, saudaraku. Dan siap memuji Tuhan, katakan haleluya. 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 Saya engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami percaya ketika Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Kami tak takut dalam segala hal. Kami tak takut untuk menghadapi badai dalam dunia ini. Sebab dengan sayap-Mu kami ada. Dengan sayap-Mu Kau membawa kami terbang tinggi. Kau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali Tuhan. Menghadapi setiap badai persoalan dalam hidup kami. Kami siap dengar-dengar dengan Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Biarlah firman yang menjadi kekuatan dan sumber kehidupan kami. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan kami nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Dalam setiap langkah ku percaya. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau bersama kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau berkuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau berkuatan, Kau perlindungan kami. Haleluya. bagiku. Di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari sekali lagi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau berkuatan dan
Yesusku, Rajaku, kamu nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dear Heavenly Father, thank you for allowing us to lift our voices in praise to you. We exhort you. We exhort you, Lord. As we now prepare to hear your word, we ask for your Holy Spirit to move among us. Open our hearts to receive and our minds to understand what you are saying today. Bless your servant who will speak, and let every word be filled with your truth and grace. Help us to set aside all distractions and to focus fully on you. May your word shape us, guide us, and draw us closer to you. In Jesus' precious name we pray. Amen. 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 반갑습니다. 우리 함께 인사할까요? 우리 슬라마 하느님도 우리 같이 한번 인사합시다. Mari kita selamat hari Minggu bersama. Minggu. Selamat hari Minggu. 우리 함께 말씀 읽겠습니다. 출애굽기 35장 4절부터 10절, 36장 1절부터 3절까지 말씀입니다. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 35 ayat 4 sampai 10 dan Keluaran 36 ayat 1 sampai 3. 함께 한번 읽어보겠습니다. 자, Mari 시작. kita bicara bersama. Berkatalah Musa kepada segenap umat Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagian persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang kedorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk upah dari wangi-wanginya, permata krisopras dan permata tahan untuk baju efod dan untuk dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah. 1절. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholia dan setiap orang yang ahli yang berdoa dengan Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat khusus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholia dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Amin. 오늘 말씀의 제목은 함께 지어가는 성전이라는 제목입니다. Judul firman Tuhan hari ini adalah Bait Allah yang dibangun bersama. 우리는 요즘 큐티 묵상을 하고 있죠. 우리 민수기 말씀을 함께 묵상을 하고 있습니다. Hari ini kita sedang merenungkan firman Tuhan dari kitab Bilangan. 제가 날마다 올려드리는 페이스북 큐티를 보고 계시죠? Teman-teman, kalian masih terus melihat renungan harian yang saya bagikan di Facebook, bukan? 대답을 들으시잖아요. Jawabannya sedikit. 말씀이 우리를 변화시키는 줄로 믿습니다. Kita percaya bahwa firman Tuhan mengubahkan kita. 날마다 하나님 말씀을 가까이 하고 그 말씀을 늘 묵상하는 저와 여러분들이 되기를 바랍니다. Jadi mari kita menjadi pribadi yang setiap hari mendekatkan diri pada firman Tuhan dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh.
여러분, 이스라엘 백성들이 이제 애굽에서 탈출해서 우리 약속하신 땅 가나안 땅에 들어가기 전까지 하나님은 이스라엘 백성들의 장정의 숫자를 다 세라고 그렇게 말씀하셨습니다. Bangsa Israel melarikan diri dari Mesir dan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan mereka untuk menghitung jumlah laki-laki dewasa di antara bangsa Israel. 그래서 한국 성경에서는요, 이 사람들의 숫자를 센다는 의미로 민수기라는 그러한 제목이 붙었습니다. Itulah sebabnya dalam Alkitab versi Korea, kitab ini dinamakan bilangan karena berkaitan dengan menghitung jumlah umat. 그래서 군대를 조직하기 위해서 남자들의 숫자를 세고 광야에서 또 하나님이 지시하는 대로 예배를 드리기 위해서 성막을 만들라 그렇게 말씀하셨죠. Itulah Tuhan memerintahkan mereka untuk menghitung jumlah laki-laki dari setiap suku guna membentuk pasukan dan juga untuk membangun kemah suci agar mereka dapat beribadah sesuai dengan petunjuk Tuhan selama perjalanan di padang gurun. 네, 그래서 오직 성막 짓는 일을 위해서 레위 족속을 선택하셨죠. 그리고 그들에게 상세하게 할 일을 알려주셨어요. Selain itu Tuhan memilih suku Lewi secara khusus untuk melayani di kemah suci dan memberi mereka petunjuk yang rinci mengenai tugas-tugas mereka. 네, 함께 지어져가는 이 안디오키오에 함께 지어져가는 성막이 사역이 어떠해야 할까를 오늘 말씀을 통해서 함께 나누고자 합니다. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, mari kita mau menerima tantangan untuk merenungkan seperti apa seharusnya pelayanan kita di gereja Antiok ini yang sedang kita bangun bersama. 오늘 읽은 우리 출애굽기 35장 말씀은요, 이미 앞에서 우리 성막을 어떻게 만들고 그 안에 어떤 기구가 들어갈 것인가를 아주 상세하게 설명한 것을 다시 요약해 놓은 그런 말씀입니다. Jadi firman Tuhan dari Keluaran pasal 35 yang kita baca hari ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merangkum kembali bagaimana kemah suci harus dibangun, serta bagaimana berbagai peralatan di dalamnya harus dibuat dan dikelola. 하나님께서 이렇게 동일하게 계속 반복적으로 말씀하시는 이유는 성막을 지어감에 있어서 다른 어떤 방법이 아니라 내가 너에게 알려주는 하나님이 지시하시는 그 방법대로 성막을 만들라 그렇게 말씀하시는 거죠. Jadi alasan mengapa Tuhan berulang kali menyampaikan hal yang sama kepada bangsa Israel adalah karena Tuhan ingin menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan kemah suci harus dilakukan bukan dengan cara manusia, tetapi hanya sesuai dengan petunjuk yang Tuhan sendiri berikan. 우리 하나님께서 알려주신 그 방법을 살펴보면서 오늘 우리를 안디옥 교회로 부르신 하나님께도 동일한 그 하나님의 방법을 말씀하기 원한다는 사실을 우리가 다 깨달을 수 있기를 바랍니다. Jadi dengan memperhatikan cara Tuhan tersebut, kiranya kita menyadari bahwa Tuhan yang telah memanggil kita ke gereja Antiok pada hari ini juga ingin menyatakan kepada kita caranya yang sama. 첫 번째로요, 우리가 기억해야 할 것은 하나님이 성막을 짓기 위해서 자원하는 예물들을 가져오라고 하셨습니다. Yang pertama yang harus kita ingat adalah Tuhan memerintahkan umatnya untuk mempersembahkan dengan sukarela demi pembangunan kemah suci. 우리 오늘 말씀 4절과 5절을 함께 다시 읽을까요? Mari kita membaca bersama kembali firman Tuhan dari yang keempat dan kelima. 읽어보겠습니다. Mari kita bicara bersama. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang berdoa hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. 성막을 위한 예물을 가져오는데 하나님 뭐라고 말씀하시나요? 너희들이 가지고 있는 것 중에서 가져와. Untuk persembahan bagi kemah suci, pertama-tama Tuhan memerintahkan mereka untuk membawa persembahan dari apa yang mereka miliki. 이 성경을 원어에서 살펴보면 우리가 가지고 있는 것 중에 아무거나 가져가는 게 아니고 가장 소중하고 중요한 것을 하나님 앞에 가져가는 뜻이었어요. Dalam bahasa aslinya, apa yang mereka miliki tidak berarti sembarangan milik, tetapi sesuatu yang berharga dan istimewa dari kepemilikan mereka. 그래서 우리가 쓰다 남아 필요 없는 것들 그리고 별로 소중하지 않은 것들 하나님께 드리는 것이 아니고 가장 소중한 것을 하나님께 드리는 것이죠.
Jadi artinya Tuhan tidak menginginkan barang sisa atau sesuatu yang tidak terlalu kita butuhkan, tetapi justru yang paling berharga dari apa yang kita miliki. 마치 아브라함이 100살 때 아들 이삭을 내게 바쳐라라고 말하는 것 같죠. Seperti ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak yang sangat berharga dan ia peroleh pada usia 100 tahun sebagai korban persembahan. 이렇게 하나님이 우리에게 소중한 것을 요구하시는 이유는 그 소중한 것이 탐났기 때문이 아니고 우리 인간에게 아름다운 헌신의 기회를 주시기 위함이었습니다. Alasan Tuhan meminta sesuatu yang begitu berharga bukan karena Dia menginginkannya, tetapi karena Dia ingin memberikan kepada kita manusia kesempatan yang indah untuk menunjukkan pengabdian kita. 둘째로 예물을 가져오되 마음이 있는 사람을 가져와라. 그렇게 말씀하셨어요. Kedua, Tuhan memerintahkan agar siapapun yang tergerak hatinya boleh membawa persembahan. 하나님께 예물을 드릴 때 자원하는 마음이 있는 사람은 누구나 다 가지고 와라. Ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, Dia berkata bahwa siapa saja yang dengan rela hati boleh mempersembahkan kepadanya. 22절 말씀에도 동일하게 강조하고 있어요. Jadi hal ini juga ditegaskan kembali dalam ayat 22. 우리 함께 읽어볼까요? Mari kita membaca ayat 22. 자, 1, 2, 3. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin matera dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. 여러분, 바로 하나님께 드려지는 예물에는 자원하는 마음이 반드시 그 안에 담겨 있어야 한다는 거죠. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan harus disertai dengan hati yang rela. 여러분, 아무리 값비싼 우리가 가지고 있는 팔찌, 귀걸이, 반지, 온갖 종류의 금패물을 다 드린다고 할지라도 그 안에 자원하는 마음이 없다면 그것을 하나님께서 기뻐 받으시지 않는 것이죠. Sebanyak dan semahal apapun gelang, anting, cincin atau perhiasan emas lainnya yang dipersembahkan kepada Tuhan, jika tidak disertai dengan hati yang rela, maka persembahan itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. 여러분, 우리는 하나님 앞에 많은 것들을 드리죠. Kita memang memberikan banyak hal kepada Tuhan, bukan? 그 안에 자원하는 마음이 있는지를 다시 한번 살펴봐야 돼요. Tetapi kita perlu memeriksa apakah di dalam persembahan itu terdapat hati yang rela. 여러분, 우리가 드리는 시간과 열정과 재물과 우리의 은사와 우리가 가진 모든 것을 드릴 때 그 안에 정말 내가 자원하는 마음이 있는지를 살펴보아야 된다는 거죠. Apakah waktu kita, semangat kita, harta kita, dan talenta kita, semua yang kita persembahkan kepada Tuhan disertai dengan kerelaan hati? 여러분, 오늘 그런데 이스라엘 백성들이 하나님께 드린 물건들을 보면 자신이 가지고 있는 것 중에서 가장 귀한 것을 드렸어요. Namun jika kita melihat apa yang dipersembahkan bangsa Israel kepada Tuhan, kita dapat melihat bahwa mereka memberikan hal-hal yang paling berharga dari apa yang mereka miliki. 금, 은, 청동과 같은 귀금속을 비롯해서 물감을 들인 청과 온갖 가죽들, 당시에는요 구하기가 굉장히 어려운 것들이죠. Logam mulia seperti emas, perak, dan perunggu, serta kain yang telah diwarnai dan berbagai jenis kulit, semuanya adalah harta yang sangat berharga dan sulit didapat pada masa itu. 우리 25절, 26절 함께 읽어볼까요? Mari kita membaca kembali ayat 25 dan ayat 26. 1, 2, 3. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. 네, 지금 읽은 25절, 26절에는 여자들이 여러 종류의 실을 가지고 왔죠. 이것은 집에서 여자들이 직접 실을 자서 천을 만들고 사용하던 오직 여자들만 드릴 수 있는 그러한 예물이었어요. Dalam ayat 25 dan 26, para perempuan membawa berbagai jenis benang yang mereka pintal sendiri di rumah dan ditenun menjadi kain. Persembahan ini adalah sesuatu yang istimewa karena pada masa itu hanya perempuanlah yang bisa memberikan persembahan seperti ini. 27절, 28절도 읽어볼까요? Mari kita membaca ayat 27 dan 28 juga. 1, 2, 3.
Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. 27절, 28절 지금 읽은 말씀에는요, 모든 지도자들이 드린 예물에 대해서 나오는데요. 그 예물들은 특별한 보석과 향품들로 아마 당시 족장 정도의 재력 있는 사람만 드릴 수 있는 그런 예물이었어요. Sementara itu dalam ayat 27 dan 28 disebutkan persembahan dari semua pemimpin, yaitu batu-batu permata dan rempah-rempah yang sangat berharga. Kemungkinan besar hanya orang-orang yang memiliki kekayaan seperti kepala suku pada masa itu yang mampu memberikan persembahan semacam ini. 여러분, 하나님께 예물을 드린 사람은요, 남녀 그리고 고하를 막론하고 자기가 드릴 수 있는 최고의 예물을 하나님 앞에 드렸고, 모든 이스라엘들이 한결같은 마음으로 자원하는 마음으로 하나님 앞에 드렸다, 그렇게 기록되어 있죠. Orang-orang yang mempersembahkan kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang status atau kedudukan, memberikan persembahan terbaik yang mereka miliki. Seluruh bangsa Israel mempersembahkan kepada Tuhan dengan satu hati, yaitu dengan hati yang rela. 여러분, 말씀을 제가 보면서 좀 특이하게 있는데요, 아주 특이한 예물들이 있어요. 뭐냐면 염소털도 있고 말뚝도 있고 노끈도 하나님한테 드렸다는 거죠. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, ada juga persembahan-persembahan yang terlihat tidak biasa, seperti bulu kambing, pasak, dan tali. 여러분, 금과 각종 보석 상품들에 비하면 정말 보잘것없어 보이는 그런 하찮은 물건인데, 이런 작은 예물들도 하나님께서 필요로 하셨다는 것이에요. Jika dibandingkan dengan emas, perak, permata, atau rempah-rempah, benda-benda ini tampak sangat sederhana dan tidak berharga. Namun yang luar biasa adalah Tuhan pun membutuhkan persembahan yang kecil dan tampaknya tidak berarti. 여러분, 염소털은 왜 필요했을까요? Mengapa bulu kambing dibutuhkan? 여러분, 염소털은요, 실을 뽑아서 천막을 덮는 그 덮개, 휘장을 만들었어요. Bulu kambing digunakan untuk dipintal menjadi benang yang kemudian dipakai untuk membuat tirai penutup kemah suci. 당시 염소털은요, 유목민들이 일반적인 천막 재료로 쓰였고 습기를 차단시켜주는 효과가 아주 컸다고 해요. Pada masa itu bulu kambing merupakan bahan yang umum yang digunakan oleh para pengembara untuk membuat tenda karena memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menahan kelembapan. 소아시아, 시리아 지역에서는 염소털이 길고 아름다워서 마치 비단에 비견될 정도로 아주 좋은 그런 물건이었다고 하죠. Kambing dari daerah Asia Kecil dan Syria memiliki bulu yang panjang dan indah, bahkan bisa dibandingkan dengan kain sutra yang bagus. 그래서 성막 덮개를 만들 때 아주 실용적이고 아름다운 것으로 염소털을 쓴 거죠. Karena itu bulu kambing sangat cocok digunakan sebagai bahan penutup kemah suci, baik dari segi fungsi maupun keindahannya. 여러분, 하찮게 보이는 적은 물건이지만, 볼품없는 물건이지만 성막에 없어서는 안 될 아주 요긴한 재료로 사용됐던 거예요. Meskipun kelihatannya sederhana, bulu kambing adalah bahan yang penting dan tidak bisa digantikan dalam pembangunan kemah suci. 여러분, 우리는 이렇게 생각합니다. Seringkali kita berpikir, 하나님, 제가 가지고 있는 건 너무 볼품없는데 이것을, 이 하찮은 걸 어떻게 하나님께 드리겠습니까? Tuhan, apa yang saya miliki ini terlalu sederhana dan tidak berharga. Bagaimana mungkin saya mempersembahkan hal seperti ini kepadamu? 그런 하찮고 보잘것없어 보이는 것이라고 할지라도 우리가 자원하는 마음으로 하나님 앞에 드릴 때, 그 하나님께 드려진 예물을 하나님께서 기뻐하시고 또 그 작은 것이 하나님 손에 빌려줄 때 성막을 안전하게 보호하는 그런 덮는 덮개로 쓰여질 수 있다는 것을 우리는 기억해야 돼요. Namun, meskipun tampaknya kecil dan tidak berarti, jika dipersembahkan dengan hati yang rela dan penuh ketulusan, Tuhan menerimanya dengan sukacita. Persembahan kecil itu ketika ada di tangan Tuhan, dapat digunakan secara luar biasa seperti penutup kemah suci yang melindungi seluruh bangunan dengan kokoh dan aman. 여러분, 예수님께서는 보리떡 2개와 물고기 5마리로 5,000명을 배불리 먹이고도 풍족이 남기는 그런 역사를 보이셨죠. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ikan, dan bahkan masih ada sisa yang berlimpah. 주님 앞에 드려진 우리의 작은 예물과 우리의 정성들이
하나님께서 귀하게 그것들을 보시고 사용하여 주실 줄 믿습니다. Demikian juga ketika kita mempersembahkan persembahan dan talenta kita yang kecil di hadapan Tuhan, jika disertai dengan hati yang rela dan penuh ketulusan, Tuhan pasti akan memakai persembahan itu dengan sangat berharga dan luar biasa. 아멘. Amin. 우리 36장 3절 함께 읽어볼까요? Mari kita baca pasal yang ke-30 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. 여러분, 그런데 놀라운 것은 뭐냐면요, 이 자원하는 예물이 차고도 넘쳤다 그렇게 기록하고 있어요. Yang luar biasa adalah persembahan yang diberikan dengan sukarela itu begitu banyak melimpah. 이 성문을 짓기 위한 예물들이 다 모아졌는데도 계속 예물들을 가지고 오는 거예요. Meskipun semua kebutuhan untuk membangun kemah suci sudah terpenuhi, bangsa Israel tetap datang setiap pagi dengan membawa persembahan tanpa henti. 얼마나 많은 예물이 들어왔는지 일하는 사람이 일을 그만두고 모세한테 찾아와가지고 너무 물건이 많이 들어옵니다. Mereka memberikan begitu banyak sampai para pekerja datang kepada Musa dan berkata, persembahan yang datang terlalu banyak, kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan. 우리가 일을 할 수 없을 정도로 정말 많이 예물들이 들어옵니다. 그렇게 얘기하는 거죠. Memberinya sangat banyak sehingga tidak bisa menerima lagi. 그래서 모세가 백성들에게 얘기했어요. 이제 더 이상 예물을 가지고 오지 말아라. Akhirnya Musa memerintahkan bangsa itu untuk tidak membawa persembahan lagi untuk pembangunan kemah suci. 여러분, 당시 이스라엘 사람들을 생각해 보면요, 그렇게 풍족한 사람들이 아니었어요. Jika kita melihat situasi bangsa Israel pada waktu itu, mereka sebenarnya tidak hidup dalam berkelimpahan. 아마 물질적으로 굉장히 어려웠던 시기였을 거예요. Mungkin itu adalah masa yang sangat sulit secara materi. 왜냐하면 그들은 떠돌이 광야 생활을 하고 있었기 때문에 그들이 가지고 있는 짐이 전재산이었죠. Mereka sedang menjalani kehidupan sebagai pengembara di padang gurun, dan semua yang mereka miliki hanyalah barang-barang yang bisa mereka bawa. Itu adalah seluruh harta mereka yang miliki. 그런 상황에 금부채 하나, 좋은 옷감 하나는 그들이 가지고 있는 전 재산과도 같은 것이었어요. Dalam kondisi seperti itu, satu perhiasan emas atau sepotong kain yang bagus bisa jadi adalah harta mereka yang paling berharga. 그럼에도 불구하고 그들은 자기가 가지고 있는 것 중에서 가장 소중한 것을 아낌없이 하나님 앞에 드렸고, 심지어는 충분히 차고 넘칠 정도로 하나님 앞에 드렸다는 것이죠. Namun demikian, seluruh bangsa Israel tetap memberikan dengan rela, dan dari harta mereka yang terbatas, mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, bahkan hingga berkelimpahan. 여러분, 예물을 드리기 전에 이스라엘에 한 가지 사건이 있었어요. Sebelum bangsa Israel memberikan persembahan itu, ada satu peristiwa yang terjadi. 이 출애굽기 32장에 모세가 시내산으로 올라가는데요. 그때 모세가 내려오지 않자 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어서 거기에 절을 하는 그러한 일이 벌어져요. Dalam Keluaran pasal 32, ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan belum juga turun, bangsa Israel membuat patung anak lembu emas dan mendirikannya sebagai berhala. 네, 그래서 이스라엘 백성들이 드렸던 그 예물에는 특별한 의미가 담겨 있어요. Jadi akibatnya sebuah dosa yang bodoh dan serius sangat di hadapan Tuhan. 그들의 회개하는 그런 마음이 담겨 있을 것이고, 또 진멸당한 위기에 살려주신 하나님의 은혜에 감사하는 그런 감사의 마음이 담겨 있었던 것이죠. Karena itu persembahan yang mereka berikan kemudian pasti memiliki makna yang sangat mendalam. Di dalamnya ada hati yang bertobat dan juga rasa syukur atas karunia Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari kehancuran akibat dosa mereka. 여러분, 성막을 짓기 위해 자신의 것을 아낌없이 모세에게 가져왔던 이스라엘 백성들을 보니까 우리 초대교회의 교회가 생각이 났어요. Melihat bagaimana bangsa Israel membawa persembahan mereka kepada Musa tanpa rasa sayang terhadap milik mereka sendiri demi pembangunan kemah suci, kita jadi teringat akan jemaat mula-mula di perjanjian baru. 오순절 다락방에 함께 모여가지고 기도하면서 성령을 받았던 그 사람들이 자기가 가지고 있는 모든 소유를 함께 나눈 거죠. Setelah mereka menerima Roh Kudus di ruang atas pada hari Pentakosta dan percaya kepada Yesus Kristus, mereka berkumpul bersama dan saling berbagi segala sesuatu yang mereka miliki. 자신의 가지고 있던 소유를 다 팔아서
가난하고 불쌍한 이웃들에게 다 나눠줬어요. Bahkan mereka menjual harta dan kepemilikan mereka lalu membagikannya kepada siapapun yang membutuhkan. 여러분, 하나님의 은혜와 사랑을 경험하고 하나님의 그 풍성한 성령이 있는 공동체는 이렇게 나눔이 있는 것이죠. Di dalam komunitas yang telah mengalami kasih karunia dan kasih Tuhan serta dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu ada semangat untuk berbagi dengan limpah. 자신의 것을 챙기기보다도 우리 하나님을 위해서, 교회를 위해서, 또 어려운 성도들을 위해서 자신 있는 것들을 나누는 거예요. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi juga rela berbagi untuk kepentingan gereja, pekerjaan Tuhan, dan saudara-saudara seiman yang kekurangan atau sedang dalam kesulitan. 그런 감사의 예물과 사랑의 나눔이 이곳 안디옥, 인도네시아, 말레이시아 교회 가운데 있기를 축원합니다. Saya sungguh rindu agar persembahan yang penuh ucapan syukur dan kasih yang melimpah ini juga mengalir di tengah jemaat gereja Indonesia dan Malaysia di Antioch. Amin. 아멘. 하나님께서 우리에게 달라고 하실 때 우리가 가지고 있는 소중한 것을 우리 삶의 주인이신 주님께 기꺼이 드릴 수 있는 저와 여러분들이 되기를 바랍니다. Saya berharap kita semua dapat menjadi pribadi yang rela memberikan hal yang berharga yang kita miliki kepada Tuhan. 네. 우리가 부르는 찬양 중에 즐겨 부르는 찬양이 있죠. 바로 주님은 주시고 주님은 찾으신다는 그런 가사죠. Ketika dia dalam salah satu pujian yang sering kita nyanyikan ada lirik yang berbunyi engkau yang memberi dan engkau yang mengambil. 아시죠? Tahukah you give and take away. You give, 당신은 주시기도 하고 take away, 가져가시기도 하는 분입니다. Engkau yang memberi dan engkau yang mengambil. 당연히 우리 인생의 주인이기 때문에 주시기도 하고 가져가시기도 하는 거죠. Itu wajar karena Tuhan adalah Tuhan atas hidup kita. Dia berhak memberi dan dia juga berhak meminta kembali. 주님께서 주실 때 우리는 감사함으로 받고 달라고 하실 때 하나님 앞에 기꺼이 드릴 수 있는 저와 여러분들이 되길 바랍니다. Kiranya kita menjadi orang-orang yang menerima dengan syukur ketika Tuhan memberi dan yang memberi dengan sukacita ketika Tuhan meminta. Amin. 아멘. 두 번째는요, 하나님은 부살렐과 오홀리압에게 임무를 맡기시고 감당할 능력을 주셨어요. Yang kedua, Tuhan memberikan tugas kepada Bezalel dan Aholiab dan juga memberikan kemampuan untuk melaksanakannya. 하나님은 이스라엘 백성들이 드리는 예물을 받으셨을 뿐만 아니라 성막을 만들 일꾼들을 부르시고 일을 이제 맡겨주신 거죠. Tuhan tidak hanya menerima persembahan dari bangsa Israel, tetapi Dia juga memanggil para pekerja untuk membangun kemah suci dan mempercayakan tugas itu kepada mereka. 우리 35장 30절 함께 읽어보겠습니다. Mari kita membaca ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Urim bin Hur dari suku Yehuda. 하나님께서 부살렐의 이름을 부르셨어요. Tuhan memanggil nama Bezalel cucu Hur dari suku Yehuda dan anak Urim. 예, 어떤 성경에 보면 부살렐을 지명해서 부르셨다 그렇게 기록되어 있어요. Dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan bahwa Tuhan memanggil Bezalel secara khusus. 하나님의 특별한 일을 위해서 콕 집어서 부르신 거죠. Artinya Tuhan memilih secara pribadi untuk melakukan pekerjaannya yang kudus. 하나님께서 저와 여러분들을 하나님의 일을 위해 콕 집어서 안디옥에 보내주신 줄을 믿습니다. Demikian juga Tuhan telah memanggil saya dan saudara sekalian secara khusus untuk datang dan melayani di gereja Antioch ini sebagai pekerja dalam pekerjaannya. 아멘. Amin. 여러분, 온누리 교회는요, 온누리 교회 제가 지금 속해 있는 온누리 교회에 선교사 파송식이 자주 있어요. Di gereja Nuri, upacara pengutusan misionaris sering dilakukan. 이 선교사들은 그의 인생을 하나님 앞에 다 드리기로 결단한 사람들이죠. Para misionaris adalah orang-orang yang telah menyerahkan hidup mereka untuk menjalankan misi Allah, bukan? 사실은 정확하게 말하면 우리 하나님 앞에 우리 삶을 드렸다기보다는 하나님이 그 사람을 지명해서 불러주신 거죠. Namun kalau kita mau katakan dengan tepat, mereka adalah orang-orang yang dipanggil dan ditetapkan secara khusus oleh Tuhan. 이곳에서 함께 예배드리는 저와 우리 인도네시아, 말레이시아 성도들을 하나님께서 지명해서 불러주신 줄로 믿습니다. Demikian pula saya dan semua jemaat dari Indonesia dan Malaysia yang beribadah bersama di tempat ini,
telah dipanggil dan ditetapkan secara khusus oleh Tuhan untuk pekerjaan kerajaannya. 하나님이 박창웅을 지명해서 부르셨습니다. Betapa mulianya panggilan ini ketika kita bisa berkata, Tuhan telah memanggil Paulus secara pribadi. 하나님이 우리 에르윈을 지명해서 부르셨습니다. Tuhan telah memanggil Erwin secara pribadi. 하나님이 우리 클레멘트를 지명해서 부르셨습니다. Tuhan juga telah memanggil Clement secara pribadi. 여러분이 얼마나 영광스러운 그런 부르심입니까? Betapa sungguh kehormatannya jika kita dipanggil seperti itu. 하나님이 내 이름을 아시고 나를 불러주셨다는 게 놀랍지 않습니까? Tidakkah luar biasa bahwa Tuhan mengenal nama kita dan memanggil kita secara pribadi? 하나님께서 이 3억이나 되는 인도네시아 사람 중에 그리고 4천만의 말레이시아 사람 중에 여러분들을 선택해가지고 이 안디옥에 불러서 모아주신 게 참 놀랍지 않습니까? Dari 300 juta orang Indonesia dan 40 juta orang di Malaysia, Tuhan telah memilih kalian dan memanggil kalian ke Korea, khususnya ke gereja Antioch di Ansan. Dan Tuhan berkata seperti ini. 하나님이 이렇게 부르시고 말씀하시는 거죠. Dan Tuhan berkata seperti ini. 클레멘트, 네가 나를 위해서 일을 좀 해줘. Clement, maukah kamu bekerja untukku? 내가 너의 나라 말레이시아 민족들을 구원하는 일에 클레멘트 네가 필요하다. Aku ingin menyelamatkan bangsamu di Malaysia dan aku membutuhkanmu, Clement. Maukah kamu bekerja sama denganku? 나를 좀 도와주지 않겠니? 하나님 이렇게 말씀하시는 거죠. Maukah kamu bekerja? Oh, 여러분 나라를 위한 하나님의 이 부르심에 여러분들 그 부르심을 들을 수 있는 여러분들이 다 되길 바랍니다. Saya berdoa agar kalian, saudara-saudara, dapat mendengar panggilan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa kalian. 아멘. 여러분 하나님이 특별히 콕 찍어 이름을 부르신 후에 어떻게 하셨죠? Lalu apa yang Tuhan lakukan setelah secara khusus memanggil nama seseorang? 우리 31절 함께 읽어볼게요. Mari kita baca ayat 31. 1, 2, 3. Dan dalam dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. 아주 다행이고 감사한 것은 부르심뿐만 아니라 하나님의 영을 그들에게 충만하게 하셨다 그렇게 말씀하셨어요. Jadi yang patut kita syukuri adalah bahwa Tuhan tidak memanggil mereka, tetapi juga memenuhi mereka dengan rohnya. 하나님이 성령으로 충만하게 하시고 재능과 능력과 지식으로 그 모든 일을 감당할 수 있도록 하셨다는 거죠. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus serta diberikan keterampilan, kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan itu. 다시 말하면 성막 제작과 기구 제작이 필요한 모든 능력을 하나님이 주셨다는 거예요. Jadi Tuhan memberikan semua kemampuan yang dibutuhkan untuk membangun kemah suci dan membuat segala perlengkapannya. 내 힘으로 어떻게 감히 이 성막을 지을 수 있을까? 성막을 내가 만들어 본 적도 없고 재능도 부족하고 지식도 부족한데 내가 어떻게 성막을 만들까? Dengan kekuatanku sendiri, bagaimana mungkin aku bisa membangun kemah suci milik Tuhan? Aku belum pernah membuatnya sebelumnya. Aku tidak punya cukup kemampuan dan aku juga tidak punya pengetahuan. 여러분 저에게 이 비슷한 생각이 들어요. Akhir ini saya juga sering berpikir seperti itu. 과연 내가 이 일을 감당할 수 있을까? Mampukah saya menjalankan tugas ini? 저는 내일 모레면 인도네시아로 가요. Jadi saya besok lusa akan pergi ke Indonesia. 3개월 동안 인도네시아 말을 얼마나 배울 수 있을까? Dalam waktu 3 bulan, seberapa banyak saya bisa belajar bahasa Indonesia? 잘할 수 있을까요? Bisa? Apakah saya bisa? 3개월 제가 이런 생각이 들어요. Jadi saya sering berpikir seperti ini. 3개월 후에도 인도네시아 말을 잘 못하면 어떡하지? Jadi bagaimana kalau setelah 3 bulan saya masih belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik? 사모님이 Sama ini sekarang benar tawakan. 나는 너무 부족하고 능력이 없는데 그런 생각이 드는 거죠. Jadi beberapa saya merasa sangat terbatas dan tidak punya cukup kemampuan belakangan ini. 그래서 저는 오늘 부살렐과 오홀리압에게 하시는 이 말씀이 저에게 너무나 큰 위로가 되는 거예요. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini tentang Bezalel dan Aholiab menjadi penghiburan merancang segala sesuatu.
하나님께서 부살렐과 함께 오홀리압에게도 모든 일을 잘해낼 만한 지혜가 가득하게 하셨다 그렇게 말씀하고 있습니다. Dikatakan bahwa Tuhan juga memenuhi Aholia bersama dengan Bezalel dengan hikmat yang cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu dengan baik. 그들은요 한 번도 해보지 않은 일을 맡게 됐어요. Mereka menerima tugas-tugas yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. 조각하고 고안하고 수도 놓고 옷도 짜고 정말 다양하고 많은 일을 하게 된 거죠. Mengukir, merancang, menyulam, menenun kain, begitu banyak dan beragam pekerjaan yang mereka terima. 그러나 하나님께서는 그 일을 충분히 감당할 수 있도록 능력을 주시는 분이셨어요. Namun Tuhan mencurahkan hikmat dan kemampuan kepada mereka sehingga mereka sanggup melakukannya dengan luar biasa. 여호수아 1장 9절 말씀 함께 읽어볼게요. Mari kita membaca Yosua 1 ayat 9. 힘있게 한번 읽어봅시다. Mari membacanya dengan keras. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. 여러분 모세의 뒤를 이은 여호수아에게 하나님은 계속 뭐라고 말씀하시냐면 강하고 담대해라 그렇게 말씀하셨어요. Kepada Yosua yang menggantikan Musa, Tuhan terus berulang kali berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 여러분 부르신 하나님께서 감당할 만한 힘과 지혜를 함께 주시는 분이심을 믿습니다. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita juga akan memberikan kekuatan, hikmat dan kemampuan yang cukup untuk menjalankan panggilan itu. 1절 함께 읽어보겠습니다. Mari membaca ayat yang ke-1. 1, 2, 3. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholia dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. 또한 하나님은요 재능 있는 모든 사람들을 함께 불러 모아주셨어요. Tuhan juga memanggil dan mengumpulkan semua orang yang memiliki keterampilan. 2절 함께 읽어볼게요. Mari kita baca ayat yang kedua. 1, 2, 3. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholia dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang bergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. 여기에서 주목되는 단어는요 기꺼이와 마음이 있는이라는 단어예요. Kata-kata yang patut kita perhatikan di sini adalah dengan sukarela dan yang tergerak hatinya. 하나님께 예물을 드릴 때도 마찬가지였죠. Hal ini sama seperti ketika Tuhan meminta persembahan. 자원하는 마음으로 하나님께 예물을 드리기 원하셨는데 또 하나님의 일을 감당할 때도 기꺼이 와서 그 일을 하려는 마음이 있는 사람들을 하나님이 부르신 거죠. Jadi hal ini dia menginginkan persembahan yang diberikan dengan hati yang rela. Demikian juga dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, dia memanggil orang-orang yang datang dengan sukarela dan memiliki hati yang mau melayani. 여러분 우리가 이 교회를 함께 섬길 때 우리에게 가장 필요한 것은 우리가 얼마나 큰 능력이 있느냐가 아니고 우리가 기꺼이 함께할 마음이 있느냐는 것이죠. Hal yang paling penting ketika kita melayani Tuhan di gereja ini bukanlah seberapa besar kemampuan yang kita miliki, melainkan apakah kita memiliki hati yang rela untuk datang dan bersama-sama mengerjakan pekerjaan ini. 여러분 마음으로 함께 할 수 있는 동역자들이 다 되기를 바랍니다. Saudara-saudara, marilah kita menjadi rekan kerja yang melayani Tuhan dengan hati yang sukarela. Amin. 하나님은 부살렐과 오홀리압에게 함께하는 그 일을 하려는 마음이 있는 사람들을 불러 모아 주셨어요. Tuhan mengumpulkan orang-orang yang memiliki hati untuk bekerja bersama, Bezalel dan Aholia. 여러분 저처럼 인도네시아 잘 못하는 사람에게 여러분과 같은 인도네시아 전문가들 하나님 붙여주셨어요. Demikian juga kepada saya yang masih belum fasih berbahasa Indonesia dan memiliki banyak kekurangan, Tuhan telah mengirimkan orang-orang seperti saudara-saudara yang ahli dalam bahasa dan budaya Indonesia. 아멘. 마음이 있는 함께할 수 있는 동역자들 하나님께서 불러 모아 주신 줄로 믿습니다. Saya percaya bahwa Tuhan telah memanggil
rekan-rekan sepelayanan yang memiliki hati untuk melayani bersama. 여러분 하나님께서 부르실 때 기꺼이 마음으로 함께 동역할 수 있는 저와 여러분들이 되길 바랍니다. Saudara-saudara, mari kita semua menjadi orang-orang yang ketika Tuhan memanggil, kita datang dengan sukarela dan dengan segenap hati untuk melayani bersama. Amin. 세 번째는요, 하나님이 우리를 부르실 때 하나님의 놀라운 계획이 있다는 사실 우리는 알아야 돼요. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Dia memiliki rencana yang luar biasa. 여러분 성막을 만들 때는요, 그냥 불러서 너희들이 되는 대로 만들어봐라 이렇게 하지 않으셨어요. Ketika Tuhan memerintahkan pembangunan kemah suci, Dia tidak membiarkan semuanya dilakukan sembarangan. 여러분 36장 8절부터 기록되는 성막 만드는 방법을 한번 보십시오. Coba perhatikan mulai dari Keluaran pasal 36 ayat 8, cara pembangunan kemah suci dijelaskan dengan sangat rinci. 정말 정교하게 만들어지지 않습니까? Semuanya dibuat dengan sangat teliti dan terencana. 그리고 계획적으로 만들어지죠. Semuanya juga digambarkan sangat teliti dan terencana. 그리고 굉장히 구체적으로 묘사가 되어 있어요. Dan secara keseluruhan sangat spesifik dalam firman Tuhan. 여러분 성막에 대한 하나님의 큰 그림이 있다는 것을 우리는 알아요. Kita harus mengingat bahwa Allah memiliki gambaran dan rencana tentang kemah suci. 출애굽기 25장 9절 말씀 함께 볼게요. Mari kita membaca Keluaran 25 ayat 9. 1, 2, 3. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. 하나님이 그 사람들을 부르실 때 하나님 만들어신 그 도안대로 사람을 부르시고 함께 동역하도록 하셨어요. Ketika Allah memanggil umatnya, Dia memanggil mereka sesuai dengan rancangan yang telah Dia tetapkan dan bekerja bersama mereka untuk melaksanakan pekerjaannya. 아니, 도대체 이 성막이 뭐길래 하나님께서 직접 계획하시고 도안도 보여주시고 예물을 드리라고 하셨을까요? Sebenarnya apa kemah suci itu sampai-sampai Allah sendiri yang merencanakannya, menunjukkan rancangannya dan meminta persembahan yang berharga? 그리고 이렇게 지명하여 부른 사람들로 하여금 함께 성막을 만들도록 하셨을까요? Dan mengapa Dia memanggil orang-orang tertentu secara langsung untuk bersama-sama membangun kemah suci itu? 첫 번째는요, 성막은 하나님이 거하시는 처소였어요. Yang pertama adalah kemah suci ini adalah tempat kediaman Allah. 하나님은 모든 곳에 계시는 분이시지만 구약시대 특별히 성막에 하나님이 실제로 내려오셨어요. Meskipun Allah hadir di mana-mana, pada waktu itu Dia benar-benar turun dan hadir di dalam kemah suci. 하나님이 임재하시는 곳이었죠. Itu adalah tempat di mana hadirat Allah tinggal. 두 번째는요, 이 성막이 하나님 앞에 예배드리는 공간이었어요. Yang kedua adalah kemah suci ini adalah tempat di mana umat Allah beribadah. 이 성막에서는 하나님께 찬양도 드리고 기도도 드리고 함께 교제하는 그런 공간이었죠. Di dalam kemah suci ada pujian, doa dan juga persekutuan dengan Allah. 이 성막은요, 세 번째로 하나님과 죄인들이 화목을 이루는 장소였어요. Yang ketiga adalah kemah suci ini adalah tempat di mana Allah dan para pendosa diperdamaikan. 이 죄인들이 와서 희생 제사를 드리고 하나님께서 그 제물의 피를 보고 죄를 용서해 주시는 거죠. Para pendosa datang dan mempersembahkan korban, lalu Allah melihat darah dari korban itu dan mengampuni dosa-dosa mereka. 여러분, 우리가 함께 지어가는 성막이 안산 안디옥 교회가 하나님의 계획 가운데 있는 줄로 믿습니다. Kemah suci yang sedang kita bangun bersama ini, Gereja Antioch Ansan, tubuh Kristus, saya percaya bahwa gereja ini ada dalam rencana Allah. Amin. 교회를 위해서 하나님께서 우리를 부르시고 함께 동역하게 하셨습니다. 왜 그럴까요? Untuk gereja inilah Dia telah memanggil kita dan mempercayakan kita untuk bekerja bersama. Mengapa demikian? 이스라엘 백성들이 지었던 성막처럼 이곳은 하나님이 거하시는 처소임을 믿습니다. Seperti kemah suci yang dibangun oleh bangsa Israel, saya percaya bahwa gereja ini adalah tempat kediaman Allah. Amin. 여러분들과 같은 인도네시아, 말레이시아 열방들이 함께 와서 예배하는 장소임을 믿습니다. Saya percaya bahwa tempat ini adalah tempat ibadah di mana bangsa-bangsa dari Indonesia dan Malaysia seperti saudara-saudara beribadah bersama.
저와 인도네시아, 말레이시아 형제들이 함께 모여서 함께 교제하고 하나님을 더욱더 깊이 알아가는 장소임을 믿습니다. Saya sangat percaya bahwa di tempat ini saya bersama saudara-saudara dari Indonesia dan Malaysia akan bersekutu dengan Allah dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Amin. 여러분 더 큰 계획은요, 하나님이 여러분들을 통해서 여러분들의 나라와 여러분들의 민족을 변화시킬 것이라는 사실입니다. Rencana Allah yang lebih besar adalah bahwa melalui kalian Dia ingin mengubah bangsa dan negaramu. 이 안디옥 교회를 통해서 하나님을 알고 하나님을 예배하고요. Dan melalui gereja Antioch Ansan kalian mengenal Allah dan beribadah bersama. 그리고 더 나아가서 우리 모두가 예수님의 제자가 되어서 모든 족속으로 제자를 삼는 그 예수님의 지상 명령을 성취하는 그러한 목적을 이루시길 원하는 것이죠. Lebih dari itu, Allah ingin kita semua menjadi murid Yesus dan menggenapi perintah terakhirnya, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya. 사랑하는 여러분, 하나님께서 우리를 안디옥으로 불러 모아 주셨습니다. Saudara-saudara yang terkasih, Allah telah memanggil kita ke gereja ini. 그냥 우연히 이 자리에 앉아서 함께 있는 것이 아니죠. Kita datang ke sini bukanlah karena kebetulan. 하나님은 여러분 한 사람 한 사람을 지명해서 부르셨습니다. Allah telah memanggil setiap kalian satu persatu dengan nama. 그리고 이곳에서 하나님의 거룩한 성막을 곧 교회를 함께 지어가도록 우리를 부르셨습니다. Dia memanggil kita untuk bersama-sama membangun kemah sucinya yang kudus, yaitu gereja ini. 하나님은 우리 소유를 원하시기 전에 우리 마음을 먼저 원하셨습니다. Sebelum Allah menginginkan harta milik kita, Dia terlebih dahulu menginginkan hati kita masing-masing. 억지로가 아니라 자원한 마음으로 하나님 앞에 드리시기 바랍니다. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kerelaan hati. 부족하지만 기꺼이 하나님께 드리고자 하는 마음으로 드리시기 바랍니다. Meskipun kita terbatas, Dia menghargai hati yang dengan sukacita mau memberi. 그리고 우리가 그 마음을 드릴 때 하나님께서 감당할 수 있는 능력도 주실 줄 믿습니다. Dan saat kita memberikan hati kita kepadanya, Allah juga akan memberikan kemampuan untuk menanggungnya. 지금 우리 교회는요, 이 성막을 만들어가는 것처럼 이 하나님의 임재가 머무는 공동체로 세워져 가고 있습니다. Saat ini, gereja kita sedang dibangun sebagai komunitas tempat hadirat Allah tinggal seperti bangsa Israel yang membangun kemah suci. 하나님이 거하시는 이곳에서 우리 예배가 살아나고 회개와 감사가 흘러나고 서로를 위해 하나님의 나눔이 넘치기를 간절히 소망합니다. Saya berharap di tempat di mana Allah berdiam ini, ibadah akan hidup kembali, pertobatan dan ucapan syukur akan mengalir, dan kasih yang saling berbagi satu sama lain akan berlimpah. Amin. 아멘. 우리 함께 찬양할 텐데요. 우리 왕이신 하나님을 함께 찬양하며 나갔으면 좋겠습니다. 여러분, 우리가 가진 것 중에서 가장 귀한 것을 하나님 앞에 드리십시오. Saudara-saudari, mari kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada Tuhan. 우리의 시간과 재능과 그리고 우리의 마음을 하나님께 드릴 때 그것이 크든 작든 진실한 마음으로 하나님께 드릴 때 하나님을 기쁘게 받으실 줄 믿습니다. Waktu kita, talenta kita, dan hati kita, baik itu besar maupun kecil, jika kita memberikannya dengan hati yang tulus, Tuhan akan menerimanya dengan sukacita. Amin. 우리 왕이신 주님께 찬양하며 나갑니다. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami. Yesus kami puja, kami sembah Sang Raja. Di tengah kami ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. 하나님 오늘도 우리에게 말씀을 주시고 하나님의 마음을 알게 하시니 감사합니다. Tuhan, terima kasih karena hari ini Engkau kembali memberikan firman-Mu kepada kami dan memperkenalkan hati-Mu kepada kami. 광야에서 성막을 짓기 위해 자원하여 드렸던 이스라엘 백성들처럼 우리도 하나님께 우리의 삶을 기꺼이 드리는 자들이 되기를 원합니다. Seperti bangsa Israel yang dengan sukarela mempersembahkan milik mereka untuk membangun kemah suci di padang gurun, kami juga rindu menjadi orang-orang yang dengan sukacita mempersembahkan hidup kami kepadamu. 우리가 가진 것 중 가장 귀한 것을 드리되 자원하는 마음으로 드리게 하여 주옵소서. Biarlah kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki dengan hati yang rela. 또 우리 한 사람 한 사람을 부르시고 이 안디옥 교회 하나님의 거룩한 성막을 함께 세워가게 하시니 감사합니다. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memanggil setiap kami satu persatu dan memberikan kesempatan untuk bersama-sama membangun kemah suci-Mu yang kudus di gereja Antiok ini. 우리에게 성령으로 충만하게 하시고 Kami 부지런한 지혜와 능력을 더하여 주신 하나님을 찬양합니다. Kami memuji Engkau Allah yang memenuhi kami dengan Roh Kudus dan memberikan hikmat serta kuasa yang kami perlukan. 이 교회가 주님의 임재가 머무르는 거룩한 처소가 되게 하시고 예배가 살아나며 사랑이 넘치고 복음을 전하는 하나님의 기뻐하시는 교회가 되게 하여 주시옵소서. Jadikanlah gereja ini tempat kediaman-Mu yang kudus, tempat di mana hadirat-Mu tinggal, ibadah menjadi hidup, kasih melimpah dan Injil diberitakan. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara berkati firman Tuhan hari ini, dan biar firman Tuhan menjadi berkat, bertumbuh, tertanam, berbuah bagi hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Setelah kita memberikan persembahan bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara menerima 2 amplop. Yang pertama adalah amplop seperti biasa ibadah untuk persembahan mingguan, dan 1 amplop lagi persembahan misi. Seperti kita dengar kabar dari hari Jumat kemarin ada gempa di Myanmar dan itu cukup besar. Dan kita hari ini akan memberi persembahan yang kedua.